waktu saya kuliah dulu selalu diberitahu kalau sampai dosen saya itu mengatakan kalau Yogyakarta ini, Keraton Yogyakarta itu enggak punya pujangga, tidak punya karya sastra itu. Setelah saya sendiri sering meneliti siapa yang bilang begitu, tuh, Yogyakarta itu naskahnya itu banyak, tapi memang sebagian besar sudah dibawa lari oleh Raffles pada masa itu, ya pada masa HB2 ini, untuk disimpan di British Museum di London. Ya syukur bahwa sekarang ini sudah mulai sedikit demi sedikit itu dikembalikan ke Jogja, meskipun dalam bentuk digitalnya. Tuh. Nah, melanjutkan apa yang tadi sudah saya bicarakan. Saya tadi sudah mengatakan bahwa Serat Suryorojo itu adalah teks yang tidak lekang oleh waktu. Oleh karena itu mengapa ini kemudian pada masa sinungun-sinungun berikutnya itu banyak yang mengubah teks tidak hanya Suryorojonya utuh, tetapi banyak bagian-bagian Suryorojo yang dipotong kemudian akan menjadi teks baru, entah itu dimasukkan ke dalam teks yang sebetulnya sudah pernah ada, tapi kemudian ada bagian yang disisipi oleh ajaran yang di dalam Serat Suryorojo ini. Nah, salah satu serat yang penting itu di dalam Kasanah Kasusastraan Ngayogyakarta itu, ini adalah serat yang namanya Srimpi Jemparingan. Itu serat Srimpi Jemparingan. Mengapa ini demikian penting? Nah, ini kalau kita tidak membaca Serat Suryorojo itu bagian bagaimana para putri pada saat itu mempunyai peran yang penting itu di dalam kerajaan atau di dalam kehidupan Ngayogyakarta pada saat itu. Perlu kita ketahui bahwa putri pada masa itu mempunyai peran yang sangat penting. Jadi putri-putri ini masih melanjutkan fungsinya fungsinya pada masa Jawa kuno dulu. Pada waktu itu putri-putri itu adalah tokoh yang menemukan berbagai macam teknologi. Itu. Oleh karena itu mengapa ada kata perempuan? Itu dari kata empu ya, empu perempuan. Empu itu adalah ahli. Nah, dulu yang menemukan teknologi, berbagai macam teknologi itu adalah para putri sebetulnya. Itu yang mengajarkan tentang bahasa, tentang seni, itu dulu-dulunya adalah para putri. Bahkan tentang perang itu juga para putri itu. Nah, itu terlihat sekali di dalam serat Suryorojo ini. Itu bagaimana raja yang namanya tadi ada, saya sebutkan Purwogubito tadi, itu nanti mempunyai putri yang yang bertugas itu untuk apa? Untuk mengatur para putri ini untuk apa? Untuk menjaga negerinya itu. Jadi para putri pada saat itu mempunyai kemampuan perang yang luar biasa. Ini. Nah, dari mana pengetahuan itu diperoleh?
Nah, ketika saya melacak, menelusuri dengan pelan-pelan ya serat ini Suryo Rojo ini, memang ternyata ini banyak bersumber pada pada wiracarita Sanskerta maupun Jawa kuno. Tapi ketika sampai di Jogja itu eh, disesuaikan dengan dengan ekologinya di Yogyakarta ini. Misalnya ya itu peran Sri Kandi itu yang sangat jelas menonjol di dalam serat Suryo Rojo ini adalah itu peran Sri Kandi. Tapi di dalam teks namanya sudah diganti ya, bukan Sri Kandi lagi. Tapi bahwa peran itu masih kelihatan sekali. Kita tahu di Yogyakarta ini itu Sri Kandi itu adalah senopati agung yang membawai para Pandawa. Jadi lain dengan tradisi Jawa kuno maupun Sanskerta. Jadi kalau Korawa itu dibawai oleh Salya, kalau Pandawa itu dibawai oleh Sri Kandi. Jadi senapati agung itu di dalam tradisi Mahabharata di Yogyakarta ini hanya dua, hanya Salya dan Sri Kandi. Dan ini berjalan mulai dari awal sampai akhir. Itu. Jadi Sri Kandi ini demikian penting itu menjadi tokoh yang menentukan kemenangan para Pandawa itu. Nah, mengapa kok bisa semacam itu? Nah, itu di dalam serat Suryo Rojo itu masih kelihatan sekali bagaimana dulu kok Sri Kandi ini bisa menjadi putri yang hebat itu sebabnya apa gitu loh. Bahkan kalau saya pada waktu saya masih SMA dulu, kalau nonton wayang di Sasono Inggil, itu tuh orang itu selalu mengatakan, kalau ada perang Sri Kandi kok sampai Sri Kandinya kalah, ini nanti dalang itu pulang nggak selamat itu udah. Itu. Jadi dulu masanya Pak Suyatin, Pak Sugi, kemudian Pak Timbul, kemudian Pak Cermokondo, Pak Cermotaryono, hampir semuanya seperti itu. Memandang Sri Kandi ini tokoh yang luar biasa. Dan ini dulu ada dasarnya. Kenapa? Karena Yogyakarta ini adalah wilayahnya ibu. Maka namanya Mataram, wilayah ibu itu. Dan itu memang real itu ya, karena dulu Yogyakarta ini daerah agraris dengan dengan di situ ada peran sungai untuk kepentingan untuk kepentingan maritim, tapi maritim sungai pada masa itu. Nah, ini di dalam serat Suryo Rojo kelihatan sekali. Dulu Sri Kandi itu adalah Itu adalah titisan seorang dewa yang bernama Durgonetri. Durgonetri itu adalah kakak Betari Durgo. Nah, ini kalau di dalam panteon dewa menurut tradisi Yogyakarta, itu Durgonetri ini adalah senopati agung Kayangan. Dan ini nanti akan menitis kepada Sri Kandi. Itu. Sehingga lalu Sri Kandi ini menjadi tokoh antara putri, tetapi dia itu berperan benar-benar seperti panglima, seperti laki-laki ya. Gitu. Maka kalau Bapak Ibu meriksani pesan Sri Kandi yang berasal dari Keraton Jogja, itu mesti Sri Kandinya itu memakai celana sapi turangan itu. Dan agak berbeda dengan Surakarta memang. Itu kalau Surakarta itu Sri Kandinya itu ada kenesnya ya. Kalau di Jogja itu enggak ya. Sri Kandi itu judesnya bukan main. Putri yang judes itu. Nah,
itu berlanjut itu di dalam Serat Suryorojo. Itu seperti itu. Ya, jadi Sri Kandi ini kelihatan sekali putri yang judes sekali. Tetapi ya itu karena beliau harus bertanggung jawab untuk apa? Untuk melindungi seluruh negeri, seluruh Pandawa itu. Ya ini. Akibatnya beliau pemikirannya apa Sri Kandi ini pikirannya menjadi apa? Menjadi demikian apa? Demikian keras. Dia harus memikirkan tentang siasat, tentang taktik, bagaimana memenangkan perang itu. Nah, ini di dalam Serat Suryorojo itu ada adegan ini. Tetapi ya itu tadi apa penjelasannya itu dengan bahasa yang apa sangat sederhana, tetapi maknanya yang sangat sulit. Itu maknanya yang sangat sulit karena harus apa? Harus melampaui makna yang jumlahnya itu tidak hanya 1, 2, tapi kadang-kadang seperti saya katakan tadi, harus menghadapi kata dengan arti 100 misalnya. Sekarang kita bisa membayangkan ya kalau kita apa menguraikan menerjemahkan satu-satu ini dengan makna yang jumlahnya sekian banyak, itu nanti kita akan bisa mendapatkan pengertian kok. Oh, ada 100 pengertian, ada 100 teks yang akan dihasilkan menjadi teks baru. Itu ya. Ini dari Suryorojo ini akan bisa kita jumpai ada lahirnya teks-teks baru. Maka tidak mustahil kalau nanti pada masa raja-raja Jogja yang berikutnya itu muncul teks-teks baru yang sebetulnya itu bersumber pada Serat Suryorojo. Seperti Serat Serimpi Jemparingan. Ini juga adalah gambar untuk apa? Itu untuk menunjukkan bagaimana dulu para putri itu pada masa HB5, ini teks ini digubah pada masa HB5. Itu apa? Diberi kewajiban untuk apa? Untuk menjadi Sri Kandi. Itu. Ini jadi makanya itu kan apa? Kita mengenal di Jogja ada lampan ringgit yang namanya itu Sri Kandi Jemparingan. Nah, ini di dalam naskah nanti di dalam naskah di Kasusah Ngayojo ada itu namanya Serimpi Jemparingan. Di situ ada dua pengertian. Yang pertama itu adalah serimpi jelas dengan beksan ya. Kemudian jemparingan ini pengertian apa? Perang. Itu jadi bekso tentang perang itu. Ini apa? Karena serat Suryorojo ini sangat filosofis, mitologis dan juga kosmologis. Maka untuk mempermudah pemahamannya, lalu itu digubah kembali dalam bentuk beksan. Yaitu beksan serimpi itu. Ini. Jadi ini sangat penting bagi kita mengapa di Yogyakarta ini banyak sekali teks-teks yang sifatnya itu seperti ini wirawan-wirawan semacam ini itu. Ya waktu saya kuliah dulu selalu diberitahu kalau sampai dosen saya itu mengatakan kalau Yogyakarta ini, Keraton Yogyakarta itu enggak punya pujangga, tidak punya karya sastra. Itu. Setelah saya sendiri sering meneliti siapa yang bilang begitu, Yogyakarta itu naskahnya itu banyak, tapi memang sebagian besar sudah dibawa lari oleh Raffles pada masa itu, ya pada masa HB2 ini, untuk disimpan di British Museum di London. Ya syukur bahwa sekarang ini sudah mulai sedikit demi sedikit itu dikembalikan ke Jogja, meskipun dalam bentuk digitalnya. Tuh. Nah, kalau kita melihat pujangganya itu, pujangga Jogja itu, Keraton Jogja itu malah putri-putri tuh. Ya, itu Raden Ayu Purbaningrum, Raden Ayu Mangkorowati,
Raden Ayu Tejawati, Raden Ayu Suryonegoro. Itu banyak itu putri-putri itu. Itu kemarin yang naskah yang baru kembali itu Serat Menak. Itu juga yang tebalnya itu hampir 1000 halaman. Itu yang mengubah juga putri. Itu. Jadi justru putri-putri pada saat itu di Jogja ini mempunyai kreativitas ya untuk apa? Untuk menjadi pujangga-pujangga itu. Ini. Jadi kalau dibilang di Jogja tidak ada pujangga, siapa yang ngomong itu ya? Pujangganya malah putri-putri. Itu yang tidak dijumpai di tempat lain. Ini salah satunya Serat Serimpi Jemparingan. Itu jelas itu pelakunya putri. Itu penggubahnya putri. Itu. Ternyata Raden Ayu Purbaningrum ini agak produktif ya. Beliau mengubah itu serat Serimpi Jemparingan, juga mengubah serat Serat Arjuna Wiwaha. Itu yang lain dengan Arjuna Wiwaha yang di tempat-tempat lain itu. Mungkin saya ceritakan sedikit tentang Arjuna Wiwaha karya Raden Ayu Purbaningrum ini. Karya Raden Ayu Purbaningrum ini kemudian nanti digubah kembali oleh Kanjeng Raden Tumenggung Brontokusumo itu menjadi bentuk lampahan wayang. Itu nanti namanya lampahan Arjuna Wiwaha. Nah, yang menarik di dalam Arjuna Wiwaha karya Raden Ayu Purbaningrum ini itu adalah ketika Arjuna itu bertemu dengan sukmanya sendiri, kemudian disucikan, diruat oleh sukmanya sendiri. Nah, kalau pada umumnya di dalam kisah Arjuna Wiwaha kan Arjuna bertemu dengan Resi Padya. Tapi ini adegan ini di Jogja tidak ada. Paling tidak karya Raden Ayu Purbaningrum itu enggak ada. Tapi kemudian diganti oleh adegan antara Sukma dan Raga Arjuna. Ketika Arjuna digoda, kemudian ada bidadari yang menyamar sebagai Kunti. Nah, pada waktu itu Kunti itu mendekati Arjuna, Arjuna mau menangis. Waktu air matanya itu mau menetes, sukmanya keluar. Maka enggak jadi menetes. Lalu di situ terjadi Terjadi dialog yang mengatakan bahwa ketika kamu itu sedang menjadi seorang pertapa itu jangan cengeng. Yang waspada. Yang waspada itu siapa? Itu ibumu betul apa bukan itu loh. Kamu tuh bagaimana sih penglihatanmu tuh harus yang cermat itu loh. Nah, lalu raganya Arjuna mengaku ya memang saya salah. Karena saya harus seperti apa? Maka lalu diruatlah raga Arjuna ini oleh Sukma Arjuna sendiri. Ini. Nah, itu ternyata sumbernya dari mana? Dari Suryorojo ini. Itu bagaimana dulu relasi antara Sukma dan Raga itu dibudidayakan oleh Raden Mas Sundoro ini karena beliau terbiasa untuk melakukan tapa brata yang semacam itu. Dialog dengan dengan Sukmanya sendiri ini. Jadi itu terlihat betul itu ya. Dari Suryorojo ini kemudian tampil menjadi bentuk beksan itu, kemudian nanti digubah lagi menjadi bentuk lampahan wayang kulit itu. Jadi itu seperti dialektik itu ya, itu penggubahan itu berlangsung panjang itu loh. Banyak yang menggubah karya-karya atau konsep-konsep yang ada di dalam Serat Suryorojo ini menjadi ini salah satunya
bentuk karya sastra yang kemudian ditarikan. Itu. Nanti ada serat sindenan. Jadi Serimpi Jemparingan ini. Jadi di samping naratif tentang teks Sri Kandi Jemparingan juga ada nanti pesindenannya. Itu. Ya, ada pesindenannya. Kalau nanti sudah menjadi bentuk tari. Ini. Jadi itu salah satu yang penting. Lalu yang kedua itu ada lagi yang sangat penting, yaitu Serat Arjuna Wijaya. Serat Arjuna Wijaya ini sudah hampir setiap orang Jawa tahu. Ini teks ini digubah dari karya Empu Tantular pada masa Majapahit. Itu bukan di keraton ya, tetapi itu di dalam Kapengiranan itu yang bernama Pangeran Ranamanggala. Yang di situ Arjuna Wijaya itu ditulis oleh Empu Tantular bersama-sama dengan Kakawin Sutasoma. Kita tahu Kakawin Sutasoma ini adalah kakawin yang terkenal karena pada bagian pupuh 139 ya bait kelima itu ada kutipan yang selalu dipakai sekarang ya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro itu. Jadi ada di dalam itu. Nah, ini Arjuna Wijaya ini sudah ada sejak zaman Empu Tantular ini. Empu Tantular juga sudah mengubah dari masa sebelumnya, yaitu dari teks Uttarakanda itu pada bagian itu Mahispati. Ini. Nah, pada masa Empu Tantular itu yang namanya ada tokoh baru yang dimunculkan, yaitu siapa? Itu adalah Suwanda. Itu yang menjadi Perdana Menteri dari Arjuna Wijaya atau Arjuna Sahasrabahu. Ini. Nah, di situ kemudian ada istilah Suwanda Sang Sumantri. Itu Sang Sumantri artinya itu seorang menteri yang sangat luar biasa. Nah, nanti pada masa Yosodipuran ketika mengubah itu menjadi Serat Arjuna Sosrobahu, itu Sumantri ini kemudian menjadi nama diri. Ada Bambang Sumantri yang punya adik Sokosrono itu. Tapi di Jogja itu enggak ada. Jogja adanya Suwondo. Nah, kalau di Surakarta nanti Sumantri itu akan bernama Suwondo setelah menjadi patih. Kalau di Jogja tidak. Itu dari awalnya memang bernama Suwondo. Ini. Nah, nanti di dalam Keraton Yogyakarta ini juga karya putri lagi, karya Raden Ayu Suryonegoro. Itu Serat Arjuna Wijaya ini digubah pada bagian ini ketika menjelang gugurnya Suwondo. Jadi Suwondo itu adalah adik dari putri yang bernama Srinadi. Ini putri ini adalah istri Arjuna Wijaya atau Arjuna Sosro. Nah, putri ini juga prajurit ya, prajurit. Ketika tahu adiknya itu gugur oleh Suwondo, oleh Rahwono, itu Srinadi ini marah besar itu. Ya itu kemudian Kemudian Dasamuka itu dirantai itu
Ya kalau di tempat lain mungkin yang merantai itu adalah Arjuna Sosro. Kalau di dalam serat Arjuna Wijayana Yojo sini itu yang membelenggu Rahwono, yang mengikat Rahwono itu adalah Srinadi itu. Jadi Dasamuka itu kalah oleh Srinadi. Nah, di situ kemudian ketika sudah Dasamuka itu tertangkap oleh Srinadi, kemudian Srinadi itu memberitahu kepada Dasamuka, kamu jangan sering main-main sama putri ya. Karena putri itu begini. Kamu tuh nggak akan menang kamu. Sampai kapanpun tidak akan menang oleh putri. Saya jamin itu. Dan itu nanti akan terbukti benar gitu loh. Nanti sepeninggal Arjuna Sahasra, Arjuna Sosrobau, Suwondo dan Srinadi ini kemudian mencari Panitisan. Dia itu mengembara melalui Mega. Nah, pada waktu Wibisono itu tahu bahwa istrinya Rahwono yang bernama Dewi Tari itu mengandung, kemudian akan memperistri anaknya sendiri, maka lalu digantilah oleh Wibisana Mego. Ternyata di Mego itu ada 2 sukma. Itu sukmanya Suwondo dan sukmanya Srinadi. Nah, betul ketika Betari Tari ini melahirkan, itu lahirlah 2 orang putra, yaitu laki-laki 1, perempuan 1. Yang kemudian yang laki-laki ini bernama Megonondo itu. Sementara Dasamuka tidak mau punya anak perempuan. Kemudian ini diberikan ke Wibisono, diberi nama Trijodo itu. Nah, nanti selama Dasamuka ini mengurung Sinta di dalam taman Soko itu, yang menjaga kan Trijodo. Itu kalau di Jogja itu Trijodonya itu galaknya bukan main itu. Dasamuka itu takut sekali sama Trijodo. Saya tidak tahu kalau beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu sempat melihat Langen Mondrowarnaran yang dilakukan oleh Sanggar Krido Beksawi Romo di dalam Kaneman. Pada waktu itu menampilkan lakon Sinto Taman. Itu kelihatan sekali Trijodonya itu. Dia tidak memakai kain tetapi memakai celana. Dan itu Dasamuka itu takut sekali dengan dengan Trijodo. Dan Trijodo itu nguku kalau dengan Dasamuka. Jadi tidak memakai basa krama. Nguku. Tapi Dasamuka takut betul. Enggak pernah berani. Karena pada masa lalunya ini adalah Adalah Srinadi yang pernah mengalahkan dia. Itu. Nah, ini ide ini ya, konsep ini itu juga diambil dari serat ini. Tuh, maka serat yang bagian yang selalu dianggap sulit itu selalu diambil kemudian dimasukkan ke dalam teks yang sudah pernah ada. Itu misalnya Arjuna Wijaya itu pernah ada. Tapi ketika digubah kembali oleh Raden Arisaya Negara, lalu Arjuna Wijayanya ini menjadi kalau naratifnya masih sama, tetapi nanti ada bagian-bagian yang berisi yang berisi ajaran tentang tentang bagaimana perlakuan orang ini terhadap putri. Jangan sekali-sekali berani dengan putri, karena kamu akan kalah selamanya. Dan itu nanti terbukti Dasamuka ini akan kalah selamanya oleh putri-putri itu. Dikira Dasamuka itu gugur oleh Prabu Romo. Tidak sebetulnya. Itu yang membunuh itu adalah Sinto sendiri. Itu kalau menurut versi sini loh ya.
Yang membunuh Sinto itu, yang membunuh Dasamuka itu adalah Sinto. Jadi itu sudah dilemahkan oleh Sinto tuh di situ. Ini. Jadi ini apa prinsip ini juga semula berasal dari serat Suryorojo ini. Itu. Ini kemudian di Jogja menjadi karya sastra dan saya tidak terlalu banyak melihat itu beksan yang mengambil kisah ini ya, jarang. Apa yang mengambil kisah mengangkat dari serat Arjuna Wijoyo ini. Nah, memang di kisah ini banyak yang tidak populer itu loh, ya. Banyak tidak populer pada masa saat ini. Tetapi pada masa Keraton Ngayogyakarta dulu itu luar biasa. Itu peran dari serat Arjuna Wijoyo ini penting sekali. Jadi ini antara Raden Ayu Purbaningrum dan Raden Ayu Suryonegoro ini itu bersamaan waktunya pada masa HB kelima. Itu ya pada masa HB kelima. Itu. Nah ini teks ini juga belum pernah diapa-apakan itu. Tidak pernah diteliti, tidak pernah dibaca. Itu yang Arjuna Wijaya juga begitu, belum diteliti juga belum dibaca. Tapi sumbernya ternyata mana? Saya berusaha untuk waktu itu ada penjelasan bahwa kemungkinan ini diambil dari bagian-bagian tertentu, diambil dari Suryorojo. Saya penasaran itu, saya baca, ternyata betul dari Suryorojo. Arjuna Wijoyo juga begitu, ternyata ada bagian yang dari Suryorojo. Ini, jadi Suryorojo ini demikian demikian berpengaruh itu loh. Ya, itu pada masa-masa berikutnya, pada masa Sultan selanjutnya itu juga sangat berpengaruh. Itu. Ini ada dua karya sastra semacam itu. Lalu lagi ada karya sastra yang namanya Purwokondo. Purwokondo. Ini digubah juga pada masa Hamengkubuwono kelima. Memang masa Hamengkubuwono kelima ini tumbuh suburnya karya sastra di Yogyakarta. Itu. Nah, serat Purwokondo ini itu sebetulnya adalah teks ya babat ya, pada dasarnya itu adalah babat. Itu. Ini kembali soal itu lagi. Ketika kita membaca surat Purwokondo, itu orang selalu mengatakan itu fiksi, itu cerita. Karena itu ceritanya berisi ada yang pada bagian depan itu berasal dari nabi-nabi, kemudian nanti turun dewa-dewa, kemudian kisah ini Ramayana, Mahabharata. Nah ini orang selalu mengatakan, itu kan hanya fiksi saja, itu hanya sekedar cerita. Tapi itu bukan ya, itu adalah sejarah yang konsepnya itu diambil dari Suryorojo ini. Jadi Purwokondo ini sangat dekat dengan dengan Suryorojo. Hanya saja nanti pelaku-pelakunya itu di dalam Purwokondo mungkin sudah banyak orang yang kenal. Itu ya, karena banyak diambil dari dari serat dari Mahabharata maupun Ramayana. Tapi ketika menjadi Mahabharata Ramayana di Jogja juga jadi lain lagi. Sudah bentuknya itu berbeda sama sekali. Misalnya yang selalu saya pakai untuk mengajar pada teman-teman saya yang belajar tentang Mahabharata. Saya selalu bertanya begini, itu ada 3 putra Bimo ya, putranya Werkudara itu ada 3. Antareja, Gatotkaca, Antasena. Tapi Antareja sama Antasena itu kok pakaiannya memakai Bang Bintulu.
sama dengan ayahnya. Tetapi mengapa kok Gatotkaca enggak? Kenapa Gatotkaca kok memakai apa? Memakai parang rusak. Itu. Ya, ini banyak yang tidak apa ya, tidak sengaja itu apa ya, melalaikan pengertian ini. Nah, ternyata itu di dalam Serat Purwokondo itu ada bagian itu ya yang bercerita tentang apa? Tentang Bimo Kacep. Itu pada saat Bimo itu apa berhubungan asmara itu dengan Betari Umoranti. Itu. Nah, selama mereka berhubungan ini apa ketahuan oleh Bathara Guru. Nah, kemudian Bathara Guru membalas, karena kamu sudah menyelingkuhi istri saya, sekarang saya ganti akan menyelingkuhi apa istrimu. Ini. Nah, dari perselingkuhan antara Bima dan Umoranti nanti akan lahir putri yang namanya Bimondari. Ini nanti yang akan muncul di dalam adegan peristiwa-peristiwa setelah Baratayuda. Sementara yang Bathara Guru dengan menyelingkuhi Arimbi itu kemudian melahirkan putra yang nanti bernama Gatotkaca itu. Maka Gatotkaca itu apa-apanya itu mirip atributnya itu sama dengan Bathara Guru. Lain dengan Antareja Antasena, atributnya sama dengan Werkudara. Itu. Tapi kalau diomongkan begitu banyak yang marah-marah ya. Kalau Gatotkaca itu bukan anak Werkudara, itu banyak yang marah-marah itu. Tapi di dalam teks nyatanya bilang begitu. Ini. Jadi ini juga apa? Asalnya ya dari sini, dari Serat Purwokondo ini, bagaimana itu melahirkan seorang pahlawan yang luar biasa itu harus berani melakukan melakukan tapas yang luar biasa agar apa? Agar dia itu memperoleh anak yang benar-benar anak ilahi itu loh. Tuh, jadi Gatotkaca itu kan benar-benar putra dewa itu. Ya, itu. Maka nanti gugurnya pun itu akan membawa korban Korawa yang jumlahnya banyak sekali. Ini. Jadi di dalam Serat Purwokondo ada kisah yang semacam itu. Di keraton itu ada Serat Purwokondo ada 3 macam. Itu ada Purwokondo yang berjumlah 1.500 halaman, ada yang berjumlah 900 halaman, ada yang berjumlah 714 halaman. Nah, yang sekarang biasa dibaca itu yang paling pendek. Tetapi yang paling panjang inilah yang ada banyak cerita-cerita yang seperti saya katakan tadi. Itu. Jadi ini Purwokondo pun juga belum dibaca oleh peneliti-peneliti yang berkepentingan di bidang ini. Itu. Jadi yang namanya Serat Purwokondo itu juga sangat tergantung pada Serat Suryorojo itu. Jadi kalau kita tidak tahu Suryorojo, itu membaca Purwokondo itu bingung. Betul bingung itu. Loh, kok orang ini jadi seperti ini ya, itu. Kok tokoh ini menjadi seperti ini. Itu. Ternyata memang itu di konsep dari Suryorojo itu. Nih, itu Purwokondo. Di dalam bidang karya sastra semacam itu. Kemudian di bidang seni tari yang sudah saya katakan di depan tadi, itu tentang Tentang Lampahan Ringgit Jaya Pusaka. Itu juga begitu, ya. Di konsep dari Serat Suryorojo ini. Kemudian nanti kalau kita melihat karya yang lain, misalnya karya arsitektur, itu karya arsitektur yang ada di misalnya ada itu Patirtan yang ada di daerah Warung Boto.
Umbul Harjo ya di rumah saya, dekat rumah saya itu. Mengapa dulu disebut desa itu disebut Umbul Harjo? Karena di situ tuh memang ada apa? Ada sumber mata air yang besar itu, yang menyebabkan kiri kanan itu menjadi apa daerah yang apa? Yang subur, maka disebut Harjo. Arja dalam bahasa Jawa kuno itu kan artinya indah. Di situ tuh menjadi tempat yang indah dan itu menjadi tempat yang menyejahterakan penduduk yang tinggal di sekitar itu. Maka Umbul itu lalu diberi nama Umbul Harjo. Nah, mengapa ini dibangun oleh beliau itu? Ya, ini didasarkan oleh apa? Oleh pengalaman beliau pada masa mudanya itu sudah sering menjadi seorang tirtayatri. Ya, sering melakukan apa? Melakukan perziarahan ke tempat-tempat suci. Itu. Jadi sejak masih menjadi Raden Masundoro, sebelum masuk keraton, itu beliau itu sudah apa? Sudah sering melakukan tirtayatra. Itu mensucikan diri. Sehingga kemudian apa? Beliau itu juga ketika sudah menjadi raja, kemudian juga apa? Memerlukan tempat untuk apa? Untuk tirtayatra itu. Maka lalu dibangunlah itu umbul yang bernama kemudian Pesanggeran Umbul Harjo itu. Ini. Kemudian ada lagi di daerah Gedong Kuning. Di situ ada apa namanya itu Guo Seluman itu. Sebetulnya juga adalah patirtan, ya, petirtaan. Itu tempat beliau melakukan apa? Melakukan kontemplasi. Ya, melakukan kontemplasi. Itu ya. Sehingga apa? Sehingga ini pun ini diperoleh dari apa? Dari pemahaman ketika beliau pada masa remajanya. Itu. Dan itu apa perjalanan ke tempat-tempat semacam ini itu tuh tercermin betul di dalam Serat Suryo-Rojo ini. Itu. Jadi perjalanan apa seorang raja ke tempat-tempat suci semacam ini di naskah ini juga banyak sekali kisahnya itu. Tapi ini ya itu ini tidak pernah difahami oleh para peneliti maupun oleh keturunannya juga tidak pernah untuk singgung-singgung ataupun dibaca, dipahami, dihayati itu tidak pernah itu loh. Jadi kita melihat beberapa peninggalan beliau itu ya ini tadi sudah teks, kemudian ada beksan, kemudian ada ini arsitektur itu. Dan masih banyak lagi ya tinggalan-tinggalan beliau yang berupa arsitek di Jawa di Yogyakarta ini. Yang arsitek-arsitek itu nanti masih akan berkaitan dengan apa? Dengan air untuk apa? Untuk kepentingan keraton. Itu ya. Itu nanti apa kalau kita di Patok ada tempat itu ada umbul juga di sana. Itu air untuk masuk ke dalam keraton untuk membersihkan keraton dari Sungai Winongo dan nanti akan masuk ke Sungai Code itu. Jadi dulu Sungai Winongo ini berfungsi apa? Untuk membersihkan keraton itu selain apa? Taman Sari ya. Untuk Taman Sari itu. Ini besok akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Larnasita itu. Ini akan dibahas lebih lanjut karena memang beliau bidangnya itu. Nah, kemudian karena demikian berpengaruhnya Serat Suryo-Rojo ini, itu nanti sampai HB7 itu juga begitu, sampai Sinuwun ke-7. Ketika beliau itu diberi mandat oleh ayahnya untuk apa? Untuk membuat wayang. Itu. Ternyata waktu beliau membuat wayang itu juga inspirasinya berdasarkan apa? Serat Suryo-Rojo. Itu.
Jadi wayang HB7 itu disebut wayang ngabean. Itu mengapa? Itu karena itu dibuat pada waktu beliau masih menjadi Pangeran Ngabei pada tahun 1862. Nah, wayangnya memang khas sekali. Itu tidak sama dengan wayang-wayang pada umumnya itu. Dan sekarang itu wayang itu dianugerahkan ke RRI Yogyakarta ini bersama dengan gamelan. Jadi satu kotak wayang dengan jodohnya itu Yayasan HB7 itu. Nah, tapi idenya dari mana? Ternyata idenya dari Serat Suryo ini. Wayang-wayangnya itu filosofinya itu bisa dilacak kalau kita membaca Serat Suryo. Ini. Semula saya agak bingung ya ketika tadi sebelum berangkat ke sini saya berbicara dengan saudara saya itu tentang wayang raksasa yang namanya Sapu Jagat Kumbhorawi. Wah, ini kok wayangnya itu lain sekali ya dengan yang saya lihat di pedalangan itu. Itu raksasa yang kembar, tapi itu ada yang matanya telengan, ada yang matanya liepan. Yang satu berwarna merah mukanya, yang satu berwarna hijau. Itu. Nah, setelah saya lacak juga itu, ternyata ini raksasa ini juga adalah menjadi menjadi penjaga negara Purwogupito tadi. Raksasa itu namanya masih bertahan, Sapu Jagat Kumbhorawi. Itu ya sampai sekarang masih bertahan di dalam Serat Suryo seperti itu. Nah, ini deskripsinya tentang raksasa ini itu juga berbeda dengan raksasa Kumbhorawi dan Sapu Jagat di wayang-wayang yang lain. Itu, jadi pengaruh dari Serat Suryo ini ternyata itu akan berlanjut itu nanti sampai pada Sinuwun ke-8 itu. Jadi nanti bentuk kesenian pada Sinuwun ke-8 itu juga tetap berlandaskan pada Serat Suryo itu. Ini jadi misalnya itu nanti HB9 juga begitu. Beliau itu Yoso Serat Menak. Beksan Menak, bukan Yoso Serat Menak ya. Ini Beksan Menak. Itu kalau kita telusuri itu juga saya tidak tahu pasti apakah waktu itu beliau membaca atau seperti apa ya, saya belum pernah menanyakan. Karena Karena peninggalan tertulis tidak ada atau saya yang belum tahu. Itu ternyata yang mempunyai kebiasaan untuk menampilkan beksan Putri Menak itu ternyata tidak hanya HB9, tetapi itu Pujangga Putri, ibunya Pangeran Diponegoro yaitu Raden Ayu Mangkorowati. Ternyata beliau meninggalkan Serat Menak dengan dengan gambar-gambar tentang pencak putri. Itu. Ini dari pengertian ini juga dari mana? Itu juga dari Suryo ini. Jadi yang tadi saya katakan ada peran putri untuk perang tadi, ternyata pada masa itu HB3 itu Ibu Diponegoro itu kemudian mengungkapkan kembali itu menjadi menjadi Serat Menak dan juga beksan yang dilengkapi dengan pencak putri itu. Maka jangan heran kalau kita melihat beksan putri Menak itu banyak sekali yang peran putri-putri prajurit itu. Itu istri dari Jayeng Rono itu hampir semua prajurit. Itu Setopela Eli, kemudian ada Sudorowerti.
kemudian ada Kelasworo dan ada Ismoyowati. Itu ya, itu hampir semuanya itu putri perjurit. Putranya juga begitu. Nanti ada ada Renggan, ada siapa? Quraisyin, lalu Kadarwati, itu semua putri-putri putri yang mempunyai peran sebagai perjurit. Nah ini. Jadi Serat Suryorojo ini memberi inspirasi yang demikian yang demikian khas ya untuk untuk kehidupan kultural di Yogyakarta ini. Jadi hampir semua bidang di Yogyakarta ini itu sebetulnya adalah adalah hasil dari hasil dari kontemplasi Serat Suryorojo ini. Kemudian dimanifestasikan ke dalam berbagai macam bentuk kesenian. Itu. Ya mulai kesenian yang beksan sampai nanti sampai arsitek gitu ya ini. Jadi kalau kalau nanti kita mengadakan webinar selama 5 hari ini, itu nanti ketika kita bicara tentang tentang pembuangan beliau di luar pulau di Jawa ini, itu juga itu merupakan merupakan manifestasi dari masa lalu beliau. Ya, itu ketika beliau melakukan Tirta Yatra. Jadi ketika beliau diasingkan itu bukan merupakan sesuatu penderitaan ya, tetapi ini adalah adalah proses dari pematangan diri, yaitu pensucian diri itu. Ini makanya beliau juga tidak merasa tersiksa atau dengan dibuang itu. Hanya saja yang membuat beliau sedih itu karena beliau terpisah dari keluarga, itu aja. Tapi secara pribadi sebetulnya itu adalah merupakan proses dari proses pensucian diri, proses Tirta Yatra yang beliau lakukan. Ini. Kemudian nanti kalau kita bicara tentang ekologi, itu juga akan sama, akan kembali lagi permasalahannya itu dengan dengan pada masa lalu Mataram dulu, daerah Mataram Jogja ini, kemudian nanti pada masa Raden Mas Sundoro itu konsep yang ada di Mataram kuno tentang ekologi misalnya, itu akan masuk lagi ke dalam ke dalam Serat Suryorojo ini. Ya, nanti mungkin pada hari hari Rabu saya diberi kesempatan untuk bicara tentang ekologi. Nanti saya akan berbicara lebih lanjut tentang hal itu. Itu juga sumbernya dari Sumbernya itu saya pahami pertama kali juga dari Suryorojo. Kemudian saya kembangkan, saya lacak lebih lanjut. Ternyata di dalam karya-karya sastra Jawa kuno itu memang ada keterangan yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang diambil oleh Raden Mas Sundoro ini. Itu. Terutama nanti itu masalah pengertian tentang sungai, itu ya, tentang sungai. Itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, jadi banyak karya-karya yang beliau tampilkan untuk untuk menunjukkan betapa pentingnya Serat Suryorojo ini. Tapi itu karena pada waktu itu beliau itu sebagai raja itu sering naik turun begitu ya. Beliau bertahta nanti diturunkan, dibuang, kembali naik lagi sampai beliau berusia lanjut, maka disebut dengan Sultan Sepuh itu. Nah, jadi Suryorojo ini benar-benar merupakan gambar perjalanan beliau. Bukan hanya perjalanan hidup dalam pengertian lahiriah, tapi juga hidup dalam pengertian pengertian yang lebih dalam. Yaitu entah itu dalam pengertian teologinya,
Itu akan kelihatan sekali di dalam teks Suryo Rojo ini. Ini yang ingin sampaikan. Nah, masih lagi, mungkin sedikit lagi, yaitu ada yang namanya itu serat babat sepai. Ini serat babat sepai. Nah, ini ada beberapa versi memang, ada beberapa versi. Ada salah satu versi yang sudah diterbitkan oleh Balai Pustaka yang transkripsi oleh Mas Yamto yang pada waktu itu beliau ngasto di Balai Bahasa Yogyakarta. Itu. Kemudian saya sendiri punya babat sepai dengan versi yang lain. Itu jauh lebih panjang dibanding yang ditranskrip oleh Mas Yamto. Nah, pada waktu saya ya masih waktu nderek yang di keraton waktu itu, ketika bertemu dengan Sodalem Kaping Songo, itu beliau juga berpesan, Li, so nek nandalem wis gede itu tulung digoleki neng babat sepai itu ada tembang-tembang yang bukan mocopat tapi dengan sekarageng. Waktu itu saya mendengarkan keterangan beliau ada 3 pupuh yang itu memakai sekarageng. Itu sekarageng Salyorini, kemudian ada sekarageng Bermoro Kroso, kemudian ada sekarageng Bermoro Wilosito. Itu beliau mengatakan tulung sing nggon teks-teks nganggo sekarageng. Itu ada keterangan yang sangat penting. Itu ada keterangan yang sangat penting. Itu yang makanya ini tidak boleh tidak dikemukakan dengan dengan mocopat tapi dengan sekarageng. Karena sekarageng ini melantunkannya jauh lebih sulit ya dibanding mocopat. Itu maka bagian-bagian yang dianggap rahasia itu diungkapkan dengan sekarageng ini. Semula ya saya tidak pernah tidak pernah menggagas dengan dalam ini apa maksudnya ya. Pada waktu nggih hanya gitu aja. Tapi ketika ini kemudian ditranskrip oleh mahasiswanya Bapak itu saya waktu setelah saya dewasa itu baru membaca itu isinya apa. Ternyata saya baru tahu ternyata betul ada rahasia tentang tentang perang sepai itu.